Baru aja kita memasuki tahun 2025, tiba-tiba muncul kabar yang mengejutkan. Bukalapak resmi menutup layanan e-commerce-nya per 7 Januari lalu. Bukalapak tutup lapak jualan fisik. Bukalapak menyetop layanan penjualan untuk semua produk fisik di marketplace. Bukalapak mendadak mengumumkan keputusan perubahan bisnis dengan menutup bisnis di layanan marketplace mulai Selasa 7 Januari 2025. Berakhir sudah perjalanan salah satu pionir e-commerce Indonesia itu di dunia online marketplace. Bukalapak dibidani 3 anak muda ITB pada tahun 2010. Mereka menghadirkan Bukalapak sebagai platform untuk memberdayakan pelapak kecil dan UMKM. Gagasan besar itu berhasil diwujudkan. Bukalapak pun berkembang hingga mencapai puncaknya pada tahun 2021. Ketika itu, mereka berhasil mencatatkan IPO senilai 21,9 triliun rupiah. Jadi ketika mereka menutup layanan e-commerce-nya, itu mengejutkan, sekaligus memancing keingintahuan kita. Kenapa mereka mundur? Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu apa strategi mereka ke depannya? Yuk kita cari tahu. Tanggal 10 Januari 2010 menjadi hari bersejarah bagi 3 anak muda lulusan ITB. Mereka adalah Ahmad Zaki, Nugroho Heru Cahyono, dan Fajrin Rashid. Itulah hari ketika mereka memperkenalkan Bukalapak. Gagasannya berawal di sebuah rumah kos sederhana dengan tujuan mulia. Mereka ingin membantu warung kecil, perajin, dan pengusaha rumahan berkembang di tengah era digital. Mereka berharap Bukalapak bisa menjadi pasarnya rakyat yang mendukung bisnis lokal. Dengan cepat, Bukalapak pun berkembang. Dalam tempo hanya 3 tahun saja, 80.000 lebih pelapak aktif bergabung. Nilai transaksi hariannya mencapai 500 juta rupiah. Puncaknya tercapai pada tahun 2018 ketika mereka menjadi unicorn. Valuasinya sudah mencapai lebih dari 1 miliar US dollar. Sampai tahun 2020, mereka telah melayani 130 juta pengguna dan mendukung 16,8 juta mitra UMKM. Pada 6 Agustus 2021, Bukalapak melantai di Bursa Efek Indonesia lewat IPO senilai 21,9 triliun rupiah. Itulah salah satu IPO terbesar yang pernah ada di Indonesia. Sejak itu, Bukalapak berubah menjadi perusahaan publik yang lebih mapan. Seiring pertumbuhannya, Bukalapak harus mengatasi tantangan demi tantangan. Kemunculan banyak pemain baru membuat persaingan di bisnis ini semakin keras. Bukalapak harus menghadapi para pesaing yang membawa ide-ide yang segar. Lazada dan Zalora menggebrak pada 2012. Lalu ada Tokopedia yang melesat setelah mendapat suntikan investasi besar pada 2014. Berikutnya Shopee hadir di tahun 2015. Sekaligus menjadi game changer dengan fitur-fitur interaktif yang mencuri perhatian konsumen. Tak pelak lagi, industri e-commerce Indonesia berkembang menjadi medan pertempuran yang sengit. Semua pelaku berlomba menawarkan sesuatu yang lebih. Teknologinya baru, layanannya lebih cepat, dan produknya lebih beragam. Bukalapak mulai merasakan tekanan. Sebab pasar bergerak dengan cepat dan ekspektasi konsumen meningkat. Nah, dalam situasi ini, inovasi adalah harga mati. Satu lagi yang memperberat tekanan, itulah yang disebut dengan tech winter, di mana para investor tidak lagi menggebu-gebu masuk ke sektor teknologi. Akibatnya pendanaan jadi semakin langka. Ini membuat Bukalapak terdorong ke dalam sebuah situasi pelik. Mereka harus bisa bertahan di tengah keterbatasan. Padahal para pesaingnya terus melaju dengan kecepatan yang tinggi. Sebab mereka sudah lebih dulu mendapat sokongan dana yang besar. Sebelumnya, Bukalapak pernah merasakan tekanan yang begitu kuat. Itu terjadi ketika strategi bakar uang mulai menjadi norma. Dengan strategi tersebut, Shopee misalnya menggunakan taktik promosi agresif seperti gratis ongkir, diskon besar-besaran, dan juga fitur Shopee Pay. Strategi ini memangkas keuntungan dalam jangka pendek, namun bisa cepat memikat konsumen. Kemudian muncul tren live shopping yang membuat kompetisi bertambah kompleks. Fitur seperti Shopee Live dan TikTok Shop mampu mengubah cara konsumen berinteraksi dengan penjual. Belanja menjadi lebih interaktif dan menyenangkan. Pembeli bisa melihat produk secara langsung dan berinteraksi dengan penjual. Mereka jadi terpicu membeli produk karena tahu manfaatnya. Dengan strategi itulah TikTok Shop bisa cepat meraih pangsa pasar karena mereka memanfaatkan basis pengguna media sosialnya. Perubahan besar pada landscape e-commerce Indonesia terjadi pada Desember 2023. Waktu itu ByteDance sebagai induk TikTok mengakuisisi 75% saham Tokopedia dengan investasi senilai 23 triliun rupiah. Nah, terwujudlah kombinasi yang mematikan.
Sebab basis pengguna Tokopedia yang besar berpadu dengan inovasi fitur belanja di TikTok. Mereka pun berhasil membangun sebuah ekosistem yang sulit untuk ditandingi. Berubahnya peta pertempuran membuat Bukalapak semakin tertekan dan kehilangan daya saing. Data menunjukkan betapa tertinggalnya Bukalapak. Dari 2014 sampai 2023 nilai transaksi Tokopedia dan Shopee tumbuh jauh lebih cepat. Pada 2020 misalnya Tokopedia mencatat transaksi senilai 16,5 miliar US dollar. Shopee 11,7 miliar US dollar, sedangkan Bukalapak hanya 4,3 miliar US dollar. Kesenjangan itu terus melebar dan menunjukkan bahwa posisi Bukalapak memang semakin sulit. Tekanan terus menghimpit Bukalapak. Pesaing seperti Shopee dan Tokopedia tidak henti berinovasi. Mereka memanfaatkan teknologi AI dan analitas data konsumen yang canggih, serta ekosistem yang semakin kuat. Para pengguna memperoleh pengalaman belanja yang lebih personal dan efisien. Sebaliknya, Bukalapak tertinggal dalam menghadirkan pengalaman digital yang menarik. Fokus mereka adalah pada pelapak kecil yang terasa kurang relevan di tengah perubahan selera pasar yang terjadi belakangan ini. Setelah nilai transaksi dan jumlah penggunanya terus menurun, Bukalapak akhirnya mengambil keputusan yang berat. Pada 7 Januari 2025, mereka mengumumkan menutup layanan e-commerce-nya. Pelopor platform online marketplace Indonesia itu harus menyerah di tengah kerasnya persaingan. Ada beberapa faktor yang membuat jumlah pengguna dan nilai transaksi Bukalapak terus menurun, yang berujung kepada penutupan layanan e-commerce, yaitu masuknya pemain besar seperti Shopee dan Tokopedia yang membuat e-commerce di negeri kita jadi terus bersaing secara ketat. Keduanya menggunakan strategi-strategi yang agresif. Shopee terus berusaha menarik pengguna dengan program gratis ongkir dan diskon besar-besaran, sementara Tokopedia mempertahankan loyalitas konsumennya dengan berbagai inovasi layanan. Strategi mereka membuat Bukalapak kesulitan untuk bersaing. Belum lagi ada fenomena bakar uang yang terus berlangsung sampai hari ini. Strategi itu memungkinkan Shopee dan Tokopedia bisa menarik dan mempertahankan penggunanya. Mereka bisa berikan insentif yang besar, walaupun itu kerap kali mengorbankan profitabilitas jangka pendek. Tapi itulah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan Shopee dan Tokopedia berhasil terus bertahan di puncak. Sedangkan Bukalapak nggak lagi punya modal yang besar untuk melakukan strategi yang serupa. Padahal mereka juga sadar ya bahwa konsumen Indonesia sangat sensitif terhadap harga. Berikutnya ada soal inovasi yang merupakan faktor penting dalam persaingan e-commerce. Shopee dan Tokopedia terus mengikuti tren terbaru seperti live shopping misalnya. Tren ini semakin populer di Indonesia, terutama di kalangan generasi muda. Sebab mereka memperoleh pengalaman belanja yang interaktif. Nah, pendekatan TikTok Shop bahkan lebih segar karena mengintegrasikan media sosial dengan fitur belanja langsung. Tren ini rupanya tidak mampu dikejar oleh Bukalapak. Jadi, persaingan semakin mengerucut hanya pada 2 atau 3 pemain besar. Shopee dan Tokopedia berhasil menciptakan ekosistem yang sulit disaingi karena trafficnya sangat-sangat besar. Ini menguntungkan bagi konsumen dan pedagang karena platform besar bisa menawarkan jangkauan pasar yang lebih luas. Selain itu, para pedagang juga mempertimbangkan biaya dan risiko kalau dia harus berpindah platform, ya kan? Karena mereka harus bangun ulang reputasi atau bahkan mungkin berisiko kehilangan pelanggan yang sudah terbiasa dengan aplikasi yang biasa mereka gunakan. Faktor terakhir itu yang semakin menekan Bukalapak. Sehingga akhirnya Bukalapak tidak ingin terus bersaing dalam industri e-commerce berbasis bakar uang. Sedangkan Shopee dan Tokopedia bisa bertahan. Keduanya memang mampu terus menarik pengguna dengan promosi yang agresif, fitur inovatif, dan kehadiran yang kuat di berbagai segmen pasar. Pertarungan yang terjadi menunjukkan bahwa e-commerce masih menjadi permainan pemodal besar. Yang bisa mendominasi pasar adalah mereka yang mampu bertahan dengan dana besar serta inovasi yang konsisten. Maka nggak heran ketika Bukalapak akhirnya memutuskan untuk menyerah dan mengalihkan fokus bisnisnya. Ditutupnya layanan e-commerce menimbulkan kesan seolah-olah Bukalapak sudah tamat. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka sedang menerapkan strategi yang sudah lama mereka rancang. Tahukah Anda bahwa dalam beberapa tahun terakhir, secara perlahan Bukalapak sudah mentransformasi model bisnisnya. Mereka berusaha keluar dari medan perang persaingan e-commerce. Manajemen Bukalapak menyadari bahwa fokus pada marketplace produk fisik nggak lagi menjanjikan, juga tidak bisa menjamin keberlanjutan perusahaan. Oleh karena itu, mereka harus mengalihkan fokus ke segmen bisnis lain. Bisnis yang lebih masuk akal, potensial, dan juga berkelanjutan. Sejak tahun 2021, Bukalapak sudah mulai mengembangkan bisnis produk virtual, gaming, investasi, retail, dan juga mitra Bukalapak. Tulang punggung bisnis mereka adalah produk virtual seperti pulsa, token listrik, dan juga voucher game. Sementara itu, bisnis mitra Bukalapak yang melibatkan warung, kios, dan agen kecil telah memberikan solusi luring bagi jutaan pelaku usaha di Indonesia.
Dengan layanan ini, Bukalapak membantu para pelaku UMKM untuk bertahan, sekaligus menciptakan ekosistem bisnis yang lebih luas, melibatkan sembako sampai pengisian ulang dompet elektronik. Menurut Victor, CEO Buka Finansial dan Commerce Bukalapak, dari total pendapatan perusahaan saat ini, layanan penjualan produk fisik di marketplace hanya berkontribusi kurang dari 3%. Secara keseluruhan, bisnis marketplace mencakup 50 hingga 60% ekosistem usaha Bukalapak. Selebihnya, mereka menggarap segmen usaha online to offline. Bisnis ini dirancang untuk membantu UMKM menyediakan layanan digital untuk konsumen akhir. Keputusan mereka menutup e-commerce produk fisik adalah sebuah langkah logis. Dengan begitu, mereka bisa lebih fokus pada sektor-sektor yang lebih relevan dengan kebutuhan pasar. Bukalapak memilih mengembangkan ceruk pasar yang sesuai dengan kekuatannya daripada memaksakan diri terus bersaing dengan Shopee dan Tokopedia. Transformasi ini menunjukkan keinginan Bukalapak untuk terus berkembang. Tidak terpaku hanya sekedar menjadi platform marketplace. Mereka ingin menjadi ekosistem digital yang berorientasi pada keberlanjutan. Mereka juga tidak terpancing untuk bakar uang dengan memanfaatkan sisa dana hasil IPO sebesar 9,8 triliun rupiah. Dana itu mereka investasikan di berbagai instrumen keuangan yang lebih aman seperti deposito, giro, dan juga obligasi. Toh dengan cara itu mereka bisa memperoleh pendapatan keuangan sebesar 783,77 miliar rupiah. Jumlah itu naik 27,74% dibandingkan periode sebelumnya. Tapi langkah tersebut menuai sorotan. Bahkan OJK sudah beberapa kali meminta Bukalapak agar segera menyerap sisa dana IPO sesuai rencana prospektus. Bukalapak kemudian menyatakan bahwa penggunaan dana IPO baru akan direalisasikan selambat-lambatnya pada 31 Desember 2025. Nah, di sini terlihat bahwa Bukalapak memilih pendekatan yang mengurangi risiko kerugian. Mereka tidak ingin terseret oleh arus persaingan e-commerce yang sangat kompetitif dan tidak pasti. Dana IPO mereka dialokasikan ke instrumen keuangan yang lebih stabil. Dengan cara itu, perusahaan bisa menjaga kesehatan keuangan sambil terus mengembangkan strategi bisnis jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Sebenarnya penutupan e-commerce Bukalapak patut disayangkan, sebab Bukalapak adalah salah satu pionir marketplace lokal. Dengan ditutupnya e-commerce Bukalapak berarti hilang sudah salah satu platform e-commerce asli buatan anak bangsa. Sedangkan pemain besar baik lokal ataupun global jadi semakin dominan. Akibat penutupan itu kemudian berhembus kabar mengenai PHK di Bukalapak, terutama untuk karyawan yang berada di divisi marketplace. Bahkan manajemen Bukalapak mengkonfirmasi bahwa penghentian layanan produk fisik memang akan berdampak pada sejumlah karyawan. Meski begitu, Bukalapak memastikan seluruh hak dan kompensasi karyawan yang terdampak akan dipenuhi sesuai peraturan. Jadi kalau kita amati, sebetulnya Bukalapak ingin memanfaatkan potensi besar digitalisasi UMKM. Mereka memperkuat jaringan warung tradisional dan menjadikannya bagian dari ekosistem offline to online. Bukalapak memilih jalur yang lebih spesifik dengan fokus pada layanan berbasis jaringan bisnis ke bisnis atau B2B. Mereka nggak ngotot bertahan di arena yang sudah didominasi oleh marketplace berskala besar. Memang model bisnis yang kini dikembangkan sangat berpotensi, tapi margin keuntungannya kecil dan kompetisinya juga ketat. Langkah ini sebenarnya membuat Bukalapak terseret masuk ke medan persaingan baru yang nggak mudah. Misalnya dalam layanan produk virtual seperti pembayaran digital. Di situ Bukalapak harus bersaing dengan platform besar seperti GoPay, OVO, Dana, dan juga ShopeePay. Mereka sudah memiliki ekosistem yang kuat dan basis pengguna yang luas. Nah, dalam situasi itu, Bukalapak perlu memastikan efisiensi operasional dan juga mampu memperbesar skala bisnisnya. Mereka harus bisa menawarkan nilai tambah yang unik. Misalnya insentif khusus atau integrasi layanan yang belum tersedia di platform lain. Selain itu, mereka juga perlu menguatkan keamanan dan meningkatkan pengalaman pengguna serta aplikasi yang mudah untuk digunakan. Itu semua adalah kunci untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Nasib Bukalapak kini ditentukan oleh keberhasilan mereka membangun layanan bisnis virtual, juga bagaimana bijaknya mereka mengelola sisa dana IPO. Bukalapak bisa menciptakan model bisnis yang lebih berkelanjutan dengan syarat mereka berhasil menggarap sektor digitalisasi UKM, produk virtual, dan mitra Bukalapak dengan baik. Dengan begitu, Bukalapak berpeluang dapat menyaingi para pemain besar yang sudah lebih mapan di sektor layanan digital. Bukalapak adalah pionir e-commerce lokal yang menginspirasi. Jadi kita berharap mereka mampu melewati masa-masa sulitnya dengan bijak. Jangan sampai Bukalapak menutup lapaknya. Jangan sampai pula Bukalapak menjadi bagian dari kisah startup yang tumbuh, bersinar, lalu redup di tengah jalan. Kita ingin melihat Bukalapak terlahir kembali. Bukalapak terus berinovasi,
Sehingga mimpi kita untuk punya e-commerce di negeri sendiri bisa terrealisasi. Semoga Allah memudahkan.